Kang, kemarin saya mampir ke makam Mbah Kerto, kata Gus Dur kepada Muhammad A.S. Hikam. Hikam yang asal Tuban, Jawa Timur itu bertanya antusias, Mbah Kerto itu siapa, Gus? Loh, masak sampean ndak tahu? Itu makam yang di Bandung Rejo, deket rumah sampean di Pelumpang, Tuban. Wah, saya malah nggak tahu Gus ada makam Mbah Kerto. Lagi pula, itu siapa, Gus? Walah, sampean ini gimana? Mbah Kertowijoyo itu salah satu waliullah yang ada di Tuban. Saya dan Mbah Kiai Abdullah Fakih Langitan sering ke sana. Yang jaga makam kan Mbah Noko, dulu santrinya Al-Makfurlah ayah sampean, Kiai Haji Abde Fatah. Dialog di atas terjadi di era 1990-an. Muhammad A.S. Hikam memuat obrolan tersebut dalam bukunya, Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita, Bandung, Rama Media, 2013. Selama puluhan tahun, makam Mbah Kertowijoyo banyak didatangi para pegiat klinik dengan kelakuan yang aneh-aneh. Masyarakat malah menganggap apabila Mbah Kertowijoyo adalah tokoh kejawen. Hingga akhirnya, Gus Dur bersama Kiai Haji Abdullah Fakih, pengasuh PP Langitan Tuban, mulai rutin berziarah dan tahlilan di sana, serta membersihkan makamnya. Islamisasi makam dijalankan. Penjaga makam kemudian juga berasal dari seorang santri. Siapa sebenarnya Mbah Kertowijoyo ini hingga Gus Dur dan Kiai Haji Abdullah Fakih memuliakannya? Dalam buku tersebut, Muhammad A.S. Hikam menyebut apabila Mbah Kertowijoyo bernama asli Said Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Husaini, seorang zuriyah Rasulullah yang juga salah satu penasehat militer zaman Amangkurat II. Dalam folklore tentang riwayat hidup Mbah Kertowijoyo diceritakan bahwa beliau hijrah ke daerah Tuban setelah Amangkurat II berkuasa dan pro-Belanda. Mbah Kertowijoyo pun bergabung dengan pasukan Trunojoyo yang melakukan pemberontakan melawan gabungan kekuatan kolonial dan Kesultanan Mataram yang anti terhadap para ulama itu. Kekalahan Trunojoyo membuat Mbah Kertowijoyo mengingkir ke Jatim. Demi menghindari endusan Telik Sandi Mataram, beliau mengubah namanya menjadi Kertowijoyo. Nama ini beliau gunakan hingga akhir hayatnya. Masyarakat sangat menghormatinya, karena selain ahli di bidang agama, beliau juga memiliki ilmu kanuragan tinggi dan pakar di bidang pengobatan. Generasi setelahnya juga mempercayai apabila Mbah Kertowijoyo merupakan seorang waliullah. Sayang sekali, ratusan tahun setelah beliau wafat, makamnya tidak terawat. Kalaupun ada pengunjung, tiada lain hanya untuk melakukan ritual aneh-aneh seperti berharap bisikan gaib seputar lotere SDSB dan sebagainya. Jauh dari nuansa Islam. Akhirnya, di awal 1990-an itulah, Gus Dur bersama Kiai Haji Abdullah Fakih berusaha membersihkan kembali makam Mbah Kertowijoyo. Usaha ini tidak sia-sia. Peziarah kembali ramai dan lantunan ayat suci Al-Quran serta zikirnya kembali mengalun di area makam. Bahkan, Mbah Kertowijoyo alias Said Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Husaini setiap tahun juga ramai dihadiri para peziarah. Langkah Gus Dur dan Kiai Haji Abdullah Fakih bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, keduanya melakukan ekskavasi spiritual arkeologis yang sangat bernilai karena telah menggali makam seorang waliullah yang hidup 4 abad silam. Kedua, Gus Dur dan Kiai Haji Abdullah Fakih telah mengembalikan martabat makam tersebut, dari yang sebelumnya hanya menjadi jujukan pencari nomor lotere hingga kemudian menjadi destinasi wisata spiritual yang ramai hingga kini. Ketiga, Gus Dur telah melakukan langkah taktis menyambungkan kembali akar genealogis spiritualistik yang sebelumnya terputus. Masyarakat akhirnya tahu jika makam di Pelumpang Tuban tersebut berisi jasad seorang ulama cum penasehat militer di era Mataram, bukan seorang tokoh kejawen sebagaimana desas-desus sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.